Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para sahib Al-Quran sekalian. Saya di sini akan menawarkan sebuah cara atau metode bagi antum yang memiliki kesibukan yang sangat sibuk tapi masih tetap ada keinginan untuk menghafal. Saya punya beberapa tips dan trik bagi antum yang ingin menghafal. Oke. Poin penting yang pertama adalah sediakan paling minimal itu 3 jam dalam sehari. Berapa? 3 jam. 3 jam. Kapan aja? 1 jam setelah subuh, 1 jam setelah maghrib, dan 1 jam sebelum tidur. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, 1 jam setelah subuh itu waktu khusus antum untuk ziyadah. Ziyadah itu menambah hafalan baru. Jadi yang namanya ziyadah ini yang paling butuh kekuatan berpikir ekstra, harus benar-benar tenang, benar-benar kosong, supaya benar-benar waktu itu sepi dan tenang suasananya. Jadi ziyadah habis subuh 1 jam ya. Dari 1 jam ini berapapun yang teman-teman dapatkan, entah itu sehalaman atau setengah halaman, atau gini, setengah jam pertama itu khusus teman-teman untuk menghafalkan. Setengah jam fokus, nggak pegang HP ataupun nggak ada kesibukan lainnya, fokus setengah jam pertama. Nah, setelah setengah jam pertama teman-teman stop. Berapapun yang teman-teman dapatkan, stop, jangan menghafal lagi setelah setengah jam. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah setoran ke teman-teman, bisa ke teman sekeluarga atau bisa ke teman lainnya, tetangga atau siapapun. Dan lebih baik jikalau teman-teman setorkan ke guru yang setelah hafal Quran, yang memiliki khususnya yang memiliki tahsin atau ilmu untuk memperbaiki bacaan. Oke, selesai. Kemudian setorkan minimal ke 3 orang. Mengapa? Karena hafalan baru itu sangat cepat hilang. Beda dengan hafalan teman-teman lama seperti Al-Fatihah, Anas. Jangan samakan hafalan baru teman-teman dengan Anas ataupun Al-Falaq. Ya, beda. Hafalan baru itu cepat sekali hilang. Maka minimal setorkan ke 3 orang yang berbeda. Misalkan pertama ke guru, yang kedua ke teman, ketiga ke teman. Seperti itu. Nah, kemudian 1 jam setelah maghrib ya, 1 jam setelah maghrib. Kenapa 1 jam setelah maghrib? Karena setelah maghrib itu adalah teman-teman memang biasanya nggak ada kegiatan apapun setelah maghrib, itu pasti. Setelah maghrib sampai isya nggak ada kantor yang bekerja setelah waktu itu, nggak ada sekolah setelah maghrib ya. Nah, waktu ini digunakan untuk murojaah pasangan. Murojaah pasangan. Kenapa harus pasangan? Kenapa nggak murojaah sendiri? Karena murojaah pasangan itu atau murojaah yang disetorkan ke teman kalian itu berbeda rasanya dengan murojaah sendiri. Karena kalau murojaah sendiri itu kalau salah lewat. Kalau ada teman yang menyimak atau yang mengingatkan kan jadi tahu salahnya di mana, bisa ditandai seperti itu. Murojaah pasangan setelah maghrib paling minimal setengah juz. Kenapa setengah juz? Karena kalau belum mampu setoran setengah juz sekali setor, itu biasanya akan cepat hilangin juga. Ya, jadi ini termasuk trik bagaimana memutkinkan hafalan tadi. Selama belum bisa setoran setengah juz sekali setor, itu belum aman untuk ditinggalkan dalam waktu yang lama. Tapi kalau sudah bisa setengah juz sekali setor nih, nah itu sudah aman untuk ditinggalkan selama sehari 2 hari. Tapi kalau belum seperti itu, jangan sekali-kali untuk meninggalkan hafalan itu. Nah, jadi setoran setengah juz diurut dari juz 30, misalkan hafalan teman-teman 3 juz, setengah juz 30, besok setengah juz 30 yang kedua, besoknya terus sampai 28, terus sampai 28 mentok lagi balik lagi ke 30. Nah, seperti itu. Setoran setengah juz ke teman-teman teman-teman yang ada di rumah ya. Boleh ke keluarga, abang atau adik atau teman tetangga
Ya, tuh. Kemudian 1 jam terakhir itu 1 jam sebelum tidur. Itu untuk apa? 1 jam sebelum tidur. Pertama, memang waktunya sangat efektif. Teman-teman gak ada kesibukan, gak ada kerjain PR sebelum tidur, itu gak ada dalam kantor itu sebelum tidur, itu gak ada. Nah, 1 jam sebelum tidur ini untuk apa? Untuk murojaah sendiri. Ya, murojaah sendiri itu murojaah yang mana? Murojaah hafalan teman-teman yang sudah mutkin. Nah, sudah mutkin itu yang udah nyelotok, udah susah untuk lupanya. Seperti Anas, Al-Falaq itu mutkin. Nah, 1 jam sebelum tidur ini teman-teman gunakan untuk murojaah hafalannya mutkin minimal 3 juz. 3 juz itu paling minimal. Karena kalau sesuai putarannya 10 hari hatam, kalau 3 juz 10 hari hatam itu paling minimal. Atau kalau nggak mampu, pokoknya 1 jam sebelum tidur sedapatnya teman-teman lah, nggak ada paksa. Oke, itu tips teman-teman yang memiliki kesibukan, yang orang kantoran, yang anak-anak kuliahan, itu tips yang paling pas untuk teman-teman ya. Karena teman-teman kalau menghafal itu nggak bisa ngasal, saya mau hafal tapi nggak tahu caranya atau jalannya seperti apa. Nanti bisa-bisa takutnya teman-teman hanya menghafal tapi nggak ada murojaah, bisa-bisa ya sama aja nggak ngapal sama sekali, mending gak usah ngapal ya. Karena menghafal itu proyek besar dan sampai mati. Itu tips dan trik teman-teman. Oke, satu lagi. Kalau sudah ziyadah atau hafalan barunya sudah sampai setengah juz, itu setoran setengah juz sekaligus ya, ke gurunya atau ke temennya. Karena kalau belum setoran setengah juz sekaligus itu belum aman untuk ditinggalkan. Bisa-bisa kalau teman-teman belum setoran setengah juz sekaligus itu bisa bercampur dengan ayat lain. Itu yang menyebabkan teman-teman bisa putus asa. Itu yang berpikiran mengapa susah ya. Itu karena tadi, karena teman-teman belum mengusahakan setengah juz sekali setor. Akibatnya teman-teman putus asa, susah banget ayat. Nggak ada. Kan yang menjamin sendiri Al-Quran. Kalau biasa Al-Quran lebih fahim. Al-Quran itu mudah tapi tidak untuk dimudahkan. Sekian.